Suamiku, coba kamu lihat Kiki ini, dia terlihat seperti seorang gadis penurut yang lembut. Putra kita adalah playboy nomor 1 di kota ini, dan keluarga kita adalah anggota geng. Apakah hal itu tidak akan menakuti calon menantu kita ini? Aduh, tenang saja. Putra kita sudah kita besarkan hingga sebesar ini, dia bahkan tidak tahu kalau keluarga kita adalah bagian dari perkumpulan geng. Kiki hanyalah seorang gadis kecil yang polos, memangnya apa yang bisa dia ketahui? Lagi pula, aku sudah memerintah orang untuk merapikan seisi rumah, Kiki pasti tidak akan menyadari kejanggalan apapun. Aku pasti akan menjaga putra dan menantu kita dengan sebaik-baiknya, percaya jugalah padaku. Kudengar daerah kumuh di luar negeri itu sangat miskin dan berantakan. Sepertinya Kiki selama bertahun-tahun ini harus mengemis di jalanan hanya untuk tetap bertahan hidup. Keluarga Bai juga sangat keterlaluan. Setelah putri kandungnya ditemukan, dia bahkan tidak menjemputnya sama sekali. Si Bai Xianzi itu, di matanya hanya ada putri tidak sahnya, Bai Mengyan. Tapi, sungguh malang nasib Kiki. Kedepannya, kita harus menebus segala penderitaannya. Nona Qi, ini adalah identitas baru yang dibuat khusus untuk Anda. Anda dijual ke pemukiman kumuh sejak kecil, tidur di tempat sampah, dan memakan makanan sisa yang dibuang orang lain. Di sekolah Anda adalah siswi teladan. Di luar Anda rajin bekerja paruh waktu, Anda penyayang hewan, cengeng dan takut darah, serta menyukai boneka dan warna merah muda. Nona Qi, meskipun keluarga Jiang adalah keluarga terpelajar yang sangat ternama, tapi tuan muda keluarga Jiang juga sangat terkenal sebagai berandalan kelas atas di ibu kota. Kabarnya, karena adik perempuan tiri Anda, Bai Mengyan, tidak ingin menikah dengannya, ayah Anda baru mencari Anda kembali untuk menggantikan posisinya. Pria, seperti itu? Apakah Anda sungguh ingin menikah dengannya? Orang yang menghabisi ayah angkatku, sebelumnya sempat melakukan transaksi dalam jumlah besar dengan sebuah rekening misterius di dalam negeri. Identitasku cukup istimewa. Dan ayah kandungku hanya peduli kepada Bai Mengyan. Keluarga Jiang adalah orang terkaya di Haicheng, dan latar belakangnya bersih. Jika ingin berpijak di negara ini, dan menyelidiki penyebab kepergian ayah angkatku, aku hanya bisa memanfaatkan kekuatan dari keluarga Jiang. Masuklah. Nona Qi, pakaian yang sesuai dengan peran Anda sudah dipersiapkan. Selamat siang, Nyonya Muda. Kamarmu ada di lantai 2. Semua barang ini aku siapkan sendiri. Apakah ada sesuatu yang kurang? Beritahu aku ya. Baik. Ayo Kiki. Hidangannya sudah siap. Ada di sebelah sini. Benar sekali. Kiki, aku tidak tahu kamu suka makan apa, jadi aku siapkan semua ini. Lihatlah betapa kurusnya kamu, makanlah yang banyak. Paman, Mengenai hal ini, aku harus berolahraga setiap hari, latihan setiap hari. Iya, itu benar. Dia berolahraga setiap hari. Abaikan saja dia, mari kita duduk di sini. terima kasih Bibi. Kiki, kamu? Mengapa di tangan kamu ada begitu banyak luka? Bagaimana kehidupanmu selama beberapa tahun terakhir? Banyak sekali kesulitan yang kamu hadapi. Nona Qi, tolong lepaskan kami. Kami tidak akan pernah lagi berani berurusan dengan barang terlarang. Maafkan kami, Nona Qi. Bibi, sebenarnya hidupku tidak sesulit itu. Huf, kamu jangan berlagak kuat. Mulai sekarang, ini adalah rumahmu. Benar? Anak itu, Lixun, meskipun sikapnya kekanak-kanakan, tenang saja. Selama ada kami berdua di sini, dia tidak akan berani merundungmu. Halo bos, Gadis-gadis ini, tuan muda kami akan mengambil semuanya. Aduh, Tuan Muda Jiang memang sangat royal. Pak Jiang memaksaku untuk menikahi Bai Kiki. Dia orangnya juga payah. Kalau tidak mau,
kartu kreditku akan diblokir. Aku tidak percaya jika tidak bisa membuat bayi Kiki itu menangis kesal. Kalian semua, ikut aku ke kantor catatan sipil. Leksun, apa dia tidak keberatan mengenai pernikahan ini? Tentu saja, dia tidak keberatan. Begitu mendengar harus mendaftarkan pernikahan denganmu, dia sangat bahagia sampai berhari-hari tidak bisa tidur. Benar sekali. Sepertinya Jiang Leksun sendiri tidak terlalu puas dengan pernikahan ini. Tapi demi menyelidiki penyebab kepergian ayah angkatku, aku butuh dukungan keluarga Jiang. Anda berdua tenang saja, aku pasti akan menjadi menantu yang baik. Aku sudah memesankan sebuah gaun untukmu di gedung World Trade Center, nanti akan aku temani untuk mengambilnya. Berita kepulanganku ke tanah air sudah tersebar luas. Jika saat bersama dengan Nyonya Jiang, aku dihadang oleh musuh, itu tidak baik jika sampai membuatnya takut. Bibi, biarkan aku pergi sendiri. Sekalian agar aku bisa mengenali lingkungan sekitar. Belakangan ini keadaan sedang berbahaya. Seandainya ada serangan mendadak, jangan sampai Kiki terseret masalah. Baiklah kalau begitu. Nona Bai, ini adalah pesanan khusus dari Nyonya Jiang untuk Anda. Bagaimana kalau Anda mencobanya dulu? Duh, bagaimana ini? Sudah berkeliling selama beberapa jam, tapi aku belum menemukan gaun yang aku sukai. Padahal beberapa hari lagi sudah perayaan ulang tahun perusahaan. Sudahlah, mari kita pilih pelan-pelan, jangan terburu-buru. Hei! Pelayan, aku mau gaun yang ini. Apa lihat-lihat? Dari mana datangnya orang kampung ini? Pergi sana. Maaf, Nona, gaun ini dibuat khusus oleh toko kami untuk Nona Bai. Dan juga hari ini, toko kami hanya menerima beliau sebagai tamu terhormat. Jadi mohon maaf, silakan Anda keluar. Apa? Kenapa aku tidak tahu? Kalau Hai Cheng punya nona lain bermarga Bai. Kamu, dari mana asalmu? Ah, Wanita gila dari mana kamu ini? Lepaskan putriku. Pengawal, cepat ke sini. Sudah lama tidak bertemu. Lin Yao, Kamu baik Kiki. Memangnya wanita seperti apa dia sampai tuan muda ini harus menunggunya? Tunggu sampai dia datang nanti, aku akan membuatnya pulang sambil menangis. Tuan muda, Nona Bai hanyalah seorang wanita lemah yang tidak berdaya. Jika kita menindasnya seperti ini, sepertinya tidak baik. Ibu, tolong aku. Kenapa anak ini sekarang bisa jadi sehebat ini? Baik Kiki, apa kamu sudah hilang akal sehat? Hah? Biar aku beritahu kamu, meskipun keluarga Jiang dikenal sebagai keluarga terhormat, tapi tuan muda yang nakal itu bukan orang yang mudah dihadapi. Jika kamu menikah dengannya, hidupmu akan penuh dengan penderitaan. Kalau kamu berani cari masalah lagi denganku, berhati-hatilah, dia bisa menyiksamu habis-habisan, sampai-sampai tidak ada orang yang mau mengurus jenazahmu. Ibu, Sekarang tahu rasa takut, kan? Segera kembalikan pakaian itu kepada putriku, dan bersujudlah padaku, maka aku akan memaafkanmu. Lihat apa? Cepat berlutut di hadapanku. Lin Yao, bagaimana ceritanya aku dijual ke luar negeri? Dasar perusak hubungan orang. Kamu pasti sudah tahu alasannya. Apa dia masih ingat? Saat aku bekerja sama dengan penjahat untuk menjualnya dulu, padahal saat itu dia baru berusia 5 tahun. baik Kici. Beraninya kamu mengatakan ibuku adalah perusak hubungan. Nona Nyonya, Kenapa baru sampai? Cepat beri pelajaran kepada wanita rendahan ini. Siap. Benar-benar mengesalkan. Hari ini aku terburu-buru untuk menikah. Sisa masalah di antara kita. Biar nanti aku bereskan pelan-pelan. Nona, bagaimana dengan baju ini? Barang kotor, bakar saja. Bu, apa yang harus kita lakukan? Jika cara terang-terangan tidak bisa, maka pakai cara diam-diam. Dia sudah berani memukul kita. Aku akan menghabisinya. tidak baik Kiki ini. Kenapa dia belum datang juga? Asal tahu saja, tidak ada seorang pun yang pernah membiarkan aku menunggu selama ini. Begitu dia sampai nanti, aku pasti akan memberinya pelajaran.
Dia sangat cantik. Tuan muda? Tuan muda, tuan muda. Halo, aku Bai Cici. Hai Ci. Maaf, aku terlambat setengah jam. Anu, lain kali tidak boleh seperti ini lagi ya. Begini, sebelum kita mendaftarkan pernikahan, aku punya satu aturan yang harus kujelaskan padamu. Chen Fang, Tuan Muda Jiang. Tuan Muda Jiang. Tuan Muda Jiang. Tuan Muda Jiang. bagus, ya, ini sangat bagus. Kamu juga sudah lihat sendiri. Aku ini pria yang sangat playboy. Aku tidak akan jatuh cinta padamu, jadi jangan pernah mengaturnya. Pokoknya, jika sekarang kamu ingin menangis dan menyerah, masih belum terlambat. Menarik. Masih ada ya orang yang menyebut dirinya sendiri playboy? Apa dia tidak akan menangis karena sedih? Jiang Liksun. Aku sangat mengagumi keberanianmu. Hei, kamu sedang menakut-nakuti siapa? Hei. Bahkan jika kamu merasakan pandangan pertama yang penuh cinta pada tuan muda ini, kamu tidak bisa secara terang-terangan berbuat lancang begini. Lepaskan. Lepaskan. Bagaimana bisa tentu tenaga gadis ini begitu besar? Tuan Muda Jiang, Tuan Muda Jiang. Aku juga beritahu kamu baik-baik. Hal semacam ini sama sekali tidak boleh terjadi untuk kedua kalinya. Tuan Muda Jiang. Tuan muda. Tuan muda. Ayo pergi. Biro urusan sipil sudah mau tutup. Tuan Muda Jiang tidak akan pernah menikahi wanita kejam sepertimu. Cih, begitu kan? Tuan Muda Jiang? Tuan Muda Jiang. Coba katakan sekali lagi, jika kamu tidak menikah dengannya, aku akan mematahkan tanganmu. Percaya tidak? Berdiri tegak kamu. Tuan Muda Jiang, Tuan Muda Jiang. Hei, minggir. Semuanya minggir sekarang. Tuan Muda Jiang, Tuan Muda Jiang. Jangan kira, setelah kamu berhasil menikah denganku, aku akan bersikap baik padamu. Aku akan memberitahumu. Aku akan membuatmu sadar dengan siapa kamu berurusan. Aku akan benar-benar menyiksamu sampai kamu memohon padaku untuk bercerai. Aku ingin menjadi seorang pelukis yang bebas dan pecinta kebebasan. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak impianku. Tuan muda, Nyonya muda sudah sampai di depan pintu. Apakah Anda mengizinkannya masuk? Kenapa dia bisa mengejarku sampai ke sini? Beraninya dia bersikap kasar di siang bolong. Itu. Ini, gadis ini. Kenapa tenaganya begitu besar?
Dia benar-benar menginginkan ketampananku ini. Kakak kamu, pergilah katakan padanya. Boleh saja, jika ingin menikah, tapi harus pisah ranjang. Jangan biarkan aku melihat wajahnya. Hah? Bukankah itu kurang baik? Bagaimanapun juga dia adalah istri Anda. Apalagi dia sudah melalui banyak kesulitan di luar negeri, dia sangat malang. Tetapi, jika aku tidak memberinya pelajaran sejak awal, bagaimana bisa aku membuatnya bercerai denganku? Hei kamu, cepat tutup pintunya rapat-rapat. Seekor lalat pun tidak boleh masuk. Cepat, cepat, cepat. Baik, baik. Kenapa lama sekali buka pintunya? Nyonya muda, Tuan muda bilang ingin pisah ranjang dengan Anda dan tidak mengizinkan Anda masuk. Sudahlah, jangan menyusahkan mereka. Tenang saja, aku tidak akan masuk lewat pintu utama. Berani melawanku, Tuan Muda? Ah, jangan pukul aku, jangan pukul aku, jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Baik Kiki, kamu sudah keterlaluan. Jangan lihat aku, jangan lihat aku, jangan lihat aku, jangan lihat aku. Bye, bye, bye Kiki. Apa demi bisa masuk ke rumahku, kamu akan menghalalkan segala cara? Keluarga kami ini, keluarga terpelajar. Bagaimana mungkin kami punya wanita tak tahu malu sepertimu? Tuan muda. Nyonya, nyonya muda. Chen Fang, handuk mandi, handuk mandi. Oh, Baik Kiki, tamatlah riwayatmu. Tuan muda. Apa gula darah rendah Anda? Kumat lagi. Tuan muda, Apa yang kamu tertawakan? Ah, kamu sangat menyukai tempat ini kan? Bak mandinya untukmu saja, biar aku Tuan Muda pergi. Masih berani melihat? Kamu melihat? Kemana yang kamu lihat itu? Berhenti di situ. Sebentar lagi tengah malam. Dilarang keluar rumah. Kamu, apa kamu menganggapku seperti anak umur 3 tahun? Jika tidak keluar, ya tidak perlu keluar. Siapa yang takut padamu? Hamha. tuan muda. Hati-hati saat berjalan. Jika tidak membiarkanku, Tuan Muda, pergi keluar bermain, maka aku Tuan Muda akan di rumah saja membuat analisis. Siapa juga yang takut? Sulang. Hei Liksun, aku dengar kamu menikahi wanita kampungan ya? Hah? Apa yang kamu tertawakan? Dia itu keluarga Jiang, hanya aku yang boleh menjelek-jelekkannya. Siapapun dari kalian yang berani menjelekkannya lagi, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Wah, Tuan Muda Jiang kita akhirnya tobat. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bubar saja? Bubar saja bubar. Supaya tidak membangunkan istrimu yang sedang tidur. Tidak ada yang boleh pergi. Malam ini, mari minum sampai puas.
Ayo, minum. Hei, Tuan Muda Jiang itu, kamu tidak takut menyinggung istri cantikmu itu? Dia mana berani? Biar aku beritahu ya. Dia terlambat saat kami mengurus akta nikah kemarin lusa. Kalian tahu apa yang aku lakukan padanya? Aku, tat. Aku tahu. Aku tat. Nyonya muda, Jangan sebut-sebut namanya di depanku. Nyonya muda, Jangan sebut dia. Siapapun yang berani menyebut dia, di saat yang membahagiakan begini, kepadaku, aku akan memberi satu tinjuan. Mengerti tidak maksudku? Kak kamu, kenapa kamu bangun? halo, Nyonya muda. Nyonya muda, ternyata kamulah si kakak ipar itu ya? Kalian? Apa semuanya teman-teman Jiang Liksun? Kakak ipar cantik sekali. Ayo, minum satu gelas. Minum segelas. Biar kawan-kawan semua melihat kekuatan kakak ipar. Ayo minumlah, kakak ipar. Ayo minum, kita minum bersama-sama. Ayo, cepat minum. Jiang Liksun? Kalau ada lain kali yang akan aku hancurkan, bukan hanya gelas ini saja. Aku. Kamu. Siapa yang kamu coba takuti, ha? Teman-temanku ini bukanlah orang yang mudah ketakutan. Kami mengerti, kakak ipar. Apa yang kalian lakukan? Hah? Ayo bangun. Tuan Muda Jiang, aku sudah bilang padamu dari tadi, kita tidak boleh minum lagi, tapi kamu tidak mau mendengarkanku. Sungguh, kakak ipar. Aku, kamu. Jangan melawan lagi, sekarang juga, kembalilah ke kamar bersama kakak ipar untuk istirahat. Baiklah. Ingatlah ini. Walaupun mereka penakut, aku tidak. Jika kamu mau tidur, kembalilah sendiri. Aku tetap akan minum di sini. Aku tahu kamu tidak setuju. Bagaimana kalau kita bertaruh? Siapapun yang kalah, harus menurut kepada yang menang. Tentu saja. Apa taruhannya? Tadi saat aku masuk, aku melihat kamu punya banyak mobil balap edisi terbatas. Mari kita bertaruh mobil. Meskipun aku suka membangkang, bukan berarti aku tidak taat hukum. Aku tidak memintamu menyetir. Kita berdua akan berdiri di tempat parkir, dan dua mobil akan melaju ke arah kita masing-masing. Siapa yang menghindar duluan? Dia yang kalah. Bagaimana? Boleh saja. Semangat Tuan Muda Jiang. Semangat. Ayo semangat. Sepakati dulu ya. Setelah kalah nanti, jangan pulang dan menangis pada orang tuaku. Urus saja dirimu sendiri. Baik Kici, malam ini akan menjadi akhir hidupmu. Semangat Tuan Muda Jiang. Semangat. Ayo, semangat. Berikan yang terbaik. Tunggu sebentar. Sebelum bertaruh, mari kita minum agar lebih seru. Baiklah. Haha.
Kakak ipar, Selama kamu memasukkan paket obat ini ke dalam minuman bayi Kiki, aku akan meminta suamiku untuk bekerja sama dengan ayahmu, dan perusahaan keluargamu tidak akan bangkrut. Tanganmu gemetar. apa? Aku. Tadi kamu meremukan gelasnya tepat di hadapannya. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Aduh, Lalu, bisakah kamu mengubah ekspresimu? Mana ada nyonya muda yang segalak dirimu? kakak ipar memang hebat. Semangat. Aku tidak pernah kalah dalam adu keberanian. Kenapa dia belum menghindar? Berhenti. Berhenti. Hei, Tuan Muda Jiang, bahaya. Tuan Muda Jiang, cepat kemari. Tanganmu gemetar. Aku. Berdasarkan reaksi saat aku pingsan, bisa disimpulkan bahwa obat di dalam minuman itu adalah rumput halusinasi. Minuman itu diberikan oleh temannya Jiang Lixun padaku. Siapa orang yang ada di belakangnya? Aduh, menantuku. Aku dengar terjadi sesuatu padamu, aku sangat takut. Kamu tidak apa-apa, kan? Dokter harus menggunakan obat yang terbaik. Benar. Berapapun harganya, keluarga Jiang kami akan membayar semuanya, asalkan menantuku selamat. Ayah, ibu, aku tidak apa-apa. Ada begitu banyak darah di tubuhmu, masih bilang tidak apa-apa. Benar sekali. Darah ini bukan milikku, tapi miliknya. Pelan-pelan. Sakit sekali. Dasar bocah nakal. Tuan Jiang, kenapa ayah memukulku? Masih berani membantah? Kami memberikan menantu perempuan yang baik untukmu, tapi beginikah caramu merundungnya? Lihat baik-baik, yang terluka itu aku, demi menyelamatkannya, tulangku sampai patah. Coba kalian tanya Chen Fang. Rasakan itu. Seandainya kamu patuh diam di rumah, mana mungkin masalah besar menimpa Kiki? Kenapa ayah dan ibu malah membela orang luar? Aku ini kan putra kandung kalian. Kalau sudah punya menantu, siapa yang mau anak tak berguna sepertimu? Ibu tidak mau tahu ya? Kiki itu sangat lemah. Dia juga sudah banyak menderita di luar sana. Kalau kamu berani merundungnya lagi, ibu tidak akan mengizinkanmu masuk ke makam leluhur keluarga Jiang. Dia lemah. Tidak, bukan begitu. Di mana letak lemahnya?
Dia bahkan menghancurkan bak mandi milikku. Kalau tidak percaya, kalian pulang dan lihat saja. Apa yang perlu dilihat? Tuan Jiang, kamu memukulku lagi. Kalau kamu bicara omong kosong lagi, aku akan memukulmu lagi. Aku tidak bicara omong kosong. Itu, tangan dia itu, bisa meremukkan gelas anggur. Chen Fang juga melihatnya. Chen Fang, cepat katakan sesuatu. Sepertinya tidak begitu, Tuan Muda. Aku tidak melihat apa-apa. Hei, kamu berani mengajak Chen Fang untuk ikut berbohong, ya? Aduh, kamu benar-benar membuatku kesal. Ayah, jangan marah lagi. Mungkin kepalanya terluka, jadi dia hanya bicara sembarangan. Berhenti berpura-pura tidak bersalah. Bukannya tadi kamu terlihat sangat hebat. Diam. Kiki, abaikan dia. Ibu sudah membuatkan sup ginseng untuk memulihkan kesehatanmu. Ayo, kita pulang dan beristirahat dengan baik. Bu, Likshun sudah melindungiku hingga terluka separah ini. Aku ingin tinggal untuk merawatnya. Tidak, jangan. Ya ampun, setelah ketakutan sehebat itu, kamu masih memikirkan Liksun. Menantu yang baik sepertimu, sungguh sangat sulit untuk dicari. Memilikimu adalah keberuntungan bagi keluarga Jiang. Kiki, kalau begitu kami merepotkanmu ya. Aku dan ibumu pulang dulu. Hei ayah, Punya istri yang begitu baik, seharusnya kamu bersyukur. ayah, Sampai jumpa, ayah. Sampai jumpa, ibu. kalian jangan pergi. Kembalilah, ayah. Chen Fang, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu juga mau pergi? Aku tidak ingin mengganggu Anda dan Nyonya Muda. Aku doakan Anda lekas sembuh. Kamu kembali, Chen Fang, kamu. Apa yang kamu lakukan? Hei, jangan mendekat. Kamu. Jangan mendekat. Lepaskan pakaianmu. Jangan pernah mencoba memancing amarahku. Kamu yang buka sendiri pakaianmu. Atau mau aku yang membukanya? Baik Kiki, biar ku beritahu ya. Aku tahu aku ini tampan. Tapi sebaiknya kamu buang jauh-jauh pikiran kotormu itu. Aku sama sekali tidak akan tertarik padamu. Bukankah sekarang kamu terlihat sangat bersemangat? Baik Kiki, kamu benar-benar tidak waras. Buka pakaianmu, lepaskan perbanmu. Biar aku berikan obat. Dokter sudah mengobatiku. Aku tidak butuh ramuan racun darimu. Siapa tahu kamu berniat untuk mencelakai suamimu sendiri. Yang terluka itu tulangmu? Dokter hanya bisa menjamin tanganmu tidak akan cacat. Jika kamu masih ingin melukis, gunakanlah obat luka yang aku bawa dari luar negeri ini. Ayah, aku mohon ayah. Ayah, jangan bakar lukisan itu. Jangan dibakar. Ayah, tolong, jangan bakar itu. Jangan, ayah. Kamu harus mewarisi bisnis keluarga. Seumur hidupmu, jangan pernah menyentuh hal-hal yang tidak berguna ini lagi. Bagaimana kamu bisa tahu aku melukis? Tidak ada hal yang bisa disembunyikan dariku. Tolong jangan beritahu siapapun ya. Berisik sekali. Terserah mau pakai atau tidak. Berbaringlah di tempat tidur. Hei, kakiku patah. Bagaimana bisa aku naik ke tempat tidur? Pria memang merepotkan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Ada apa? Tidak apa-apa. Wanita ini, mengapa dia terus merayuku? Benar-benar demi mendapatkanku, dia melakukan segala cara. Aku tidak melakukan apa-apa. Mengapa wajahnya memerah? Mengapa obat ini saat dioleskan terasa dingin? Dari mana asalnya?
Nona Qi, ini adalah Tuan Mo yang disiapkan untukmu, obat Jin Chuang. Dulu aku sering terluka. Ayah angkat khusus meraciknya untukku. Masih semuda ini sudah sering memakai obat Jin Chuang. Betapa banyak penderitaan yang dia alami. Bagaimana kalau aku tidak akan menggertaknya lagi? Itu, setelah diolesi obat, apakah ini tidak memengaruhi tanganku? Tenang saja. Aku tidak akan memberitahu orang lain tentang hobimu melukis. Kecilkan suaramu. Karena kamu sangat memedulikan tanganmu itu. Untuk apa menyelamatkanku? Jika aku tiada, kamu tidak akan terluka dan bisa kembali melajang. Melihat orang kesulitan tapi tidak menolong, apa itu bisa disebut manusia? Lagi pula, aku tidak ingin orang-orang mengatakan bahwa aku pembawa sial bagi istriku. Ah, benar juga. Kenapa kamu tiba-tiba pingsan waktu itu? Seingatku. Aku ingat sekarang, kamu pingsan setelah meminum gelas berisi minuman itu. Benar sekali. Orang yang memberiku minuman itu adalah... Apa kamu alergi alkohol? Aduh, mulai sekarang kamu tidak boleh minum alkohol lagi. Mengerti? Masak pun tidak boleh pakai arak masak. Alergi alkohol bisa berakibat sangat fatal. Aku lapar. Pergi belikan aku makanan sana. Ali, tolong periksa seseorang untukku. Dia adalah teman Jiang Lixun. Beraninya kamu tidak menjawab teleponku? Berhenti memukul. Berhenti memukul. Di saat seperti ini, kamu masih berani mengangkat telepon putraku? Apa kamu pikir dia akan datang menyelamatkanmu? Karena berani mencelakai menantuku? Di seluruh kota Hai tidak akan ada yang bisa menolongmu. Sakit, 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 sakit. Katakan, beritahu siapa orang di balik semua ini? Mengingat ayahmu pernah memberiku hormat, aku akan melepaskanmu. Aku akan bicara, aku akan bicara. Dia adalah Lin Yao. Wanita simpanan Bai Xianzi itu? Benar-benar mencari masalah. Tuan Besar memberi perintah. Jika masalah hari ini sampai bocor, keluarga Shen akan hancur lebur. Tidak kusangka keluarga Jiang ternyata bisa sekejam itu. Lebih baik aku segera meninggalkan kota Hai dan bersembunyi untuk sementara waktu. Kakak ipar, kakak ipar, Bagaimana luka di wajahmu itu bisa terjadi? aku. Tuan Besar memberi perintah. Jika masalah hari ini sampai bocor, keluarga Shen akan hancur lebur. Apakah orang yang memerintahkanmu untuk meracuniku yang telah memukulmu? Ah iya, benar sekali. Kakak ipar, aku sudah dipukuli, jadi tolong jangan pukul aku lagi, ya? Siapa orang yang ada di belakangmu? Lin Yao, Sudah kuduga itu dia. Jangan katakan masalah hari ini kepada siapapun. Asisten Chen, Tuan Muda Shen, Tuan Muda kami mengundang Anda. tolong jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, aku tidak tahan lagi. Aku sudah menganggapmu seperti saudara, tapi kamu malah menyakiti istriku. Apa kamu masih punya nurani? Bukan aku pelakunya. Apa kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Hah? Saat kamu memberikan minuman itu, kamu terlihat sangat gugup. Aku mengira kamu sedang takut kepada Bai Qiqi. Siapa yang tahu kalau kamu ternyata sangat rendah? Untung saja aku sudah menyembunyikannya. Seandainya dia tahu ada orang sepertimu di sampingku, apa yang akan dia pikirkan tentangku?
Bukan begitu? Memangnya kamu pikir dia tidak tahu? Dia tentu saja tidak tahu. Untungnya aku sudah menutupinya. Dengan alasan alergi alkohol, aku berhasil mengalihkan masalah ini. Kalau tidak, kenapa aku bicara banyak sekali padamu? Untuk apa? Duh, bukan aku pelakunya. Itu adalah Lin Yao. Lin Yao yang menyuruhku menaruh obat itu, dialah orangnya. Lin Yao. Ibu tiri yang kejam dari Baik Kiki. Iya benar dia. Kalau ada masalah cari saja dia, jangan pukul aku lagi. Pergi. Ibu tiri Baik Kiki itu berani mengancam keselamatannya. Apa dia pikir keluarga Jiang tidak ada orang lagi? Selamat pagi, Nyonya Muda. Silakan duduk, Nyonya Muda. Terima kasih. Kiki, Selamat pagi ayah, selamat pagi ibu. kamu pasti lelah menjaga Liksun semalaman? Kenapa tidak tidur lebih lama? Benar sekali. Hari ini, aku harus kembali ke kediaman keluarga Bai sebentar. Kamu adalah seorang gadis muda, pulang ke rumah sendirian. Aku takut kamu akan diganggu orang lain. Siapa yang berani mengganggu menantuku? Aku akan membunuhnya. Aduh, lihatlah, Kiki, aku telah menyiapkan hadiah untukmu. Aku hampir saja melupakannya. Coba tebak, apa yang aku siapkan untukmu? Hahaha. Ini gelang giok pusaka keluarga, dan sertifikat kepemilikan saham grup Bai. Kamu harus menerimanya. Saham grup Bai? Bai Xianzi ingin menjalin hubungan kekeluargaan dengan kami. Tujuannya adalah meminta kami mengambil alih saham grup Bai. Sekarang, kamulah di keluarga Bai, pemegang saham terbesarnya. Benar sekali. Mulai sekarang di grup Bai, kamu yang pegang kendali. Bawalah ini ke keluarga Bai. Tidak ada lagi orang yang berani mengganggumu. Keluarga Jiang di kota Hai ternyata memang sangat berpengaruh. Sepertinya pilihanku tidak salah. Melihat kebaikan hati yang mereka berikan kepadaku, aku juga harus menjaga keluarga Jiang dengan baik. Terima kasih, ayah dan ibu. Pergilah. Aduh, Si Lin Yao itu berani menjebak menantuku. Kita hanya mengambil saham mereka. Itu benar-benar belum cukup puas. Suamiku, mengapa kamu tidak membiarkanku menangkap dia dan menghajarnya? aduh. Bagaimanapun Kiki itu adalah anggota keluarga Bai. Jika kamu menghajar Lin Yao, lalu jika Kiki mengetahui identitas kita yang sebenarnya, lalu dia ketakutan dan menceraikan putra kita, apa yang harus kita lakukan? Benar juga. Kalau begitu aku akan bersabar sebentar lagi. Hari ini adalah pesta penyambutan ketua direktur yang baru. Kenapa wajahmu ditempeli kain kotor itu? Apa yang sedang kamu lakukan? Hanya mempermalukan nama baik grup baik kami saja. Itu semua karena Jangan sampai ada yang tahu kalau Bai Kiki sudah kembali. Bu, kenapa dia datang lagi? Siapa? Siapa ini? Kamu adalah Bai Xianji, pemimpin dari grup Bai. Bai Cici, siapa yang mengizinkanmu masuk? Pergi dari sini. Baik Kiki, bukankah dia sudah lama dibawa pergi penjahat? Iya benar, kenapa dia kembali? Baik Kiki, aku tahu kamu menikah dengan keluarga Jiang, merasa kesepian dan tak punya sandaran, lalu ingin kembali mengakui ayahmu. Tapi kamu tidak bisa datang tanpa diundang seperti ini. Apakah kamu tahu hari ini hari apa? Di acara yang sangat penting hari ini, aku tidak punya waktu untuk mempedulikanmu. Keluar dari sini. Justru karena hari ini acaranya sangat istimewa, makanya aku datang. Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Keluar dari sini. Kamu sama saja dengan ibumu yang sudah tiada itu, membuatku merasa muak. Jika bukan karena pernikahanmu dengan keluarga Jiang, aku lebih suka jika kamu sudah tiada di luar negeri. Sudahlah, jangan marah-marah lagi. Menikah dengan keluarga Jiang tidak akan bisa menyelamatkan grup perusahaanmu. Bai Xianzi, kamu pria yang memanfaatkan harta istri, memanfaatkan pengaruh keluarga ibuku, barulah hari ini kamu bisa memiliki grup Bai. Tapi aku tidak menyangka bahwa para pemegang saham yang merintis bisnis bersamamu, malah kamu tindas sampai seperti ini. Itu benar. Karena kamu menyalahgunakan kekuasaan, grup Bai akhirnya terpuruk sampai kondisinya seperti sekarang. Jangan bicara sembarangan di sini. Direktur utama yang baru akan segera tiba. Aku tidak punya waktu untuk memainkan drama kasih sayang antara ayah dan anak bersamamu. Keamanan. Cepatlah.
Beri dia pelajaran yang keras, dan usir dia keluar. Cepat bangun. Serang, ayo serang. Apa saja yang kamu pelajari selama di luar negeri itu? Benar-benar sangat kasar? Jangan kira, hanya karena kamu bisa sedikit bela diri, aku akan merasa takut padamu. Aku punya kekuasaan dan uang, menghabisimu. Sama mudahnya seperti menginjak semut sampai tiada. Siapa yang ingin menghabisi menantu kesayanganku? Tuan Besar Jiang selama ini selalu menutup diri. Kenapa sekarang datang langsung ke sini? Ayah, ibu, kenapa kalian ada di sini? Ini pertama kalinya menantuku hadir di pesta sebagai pimpinan. Tentu saja aku harus datang untuk mendukungmu, agar orang-orang yang berniat jahat tidak bisa lagi menjebakmu. Pimpinan yang sekarang ternyata adalah Bai Kiki? Iya. Awalnya aku mengira dengan kemampuan keluarga Jiang, dia tidak akan melirik gadis yatim piatu yang pernah terlunta-lunta di luar negeri ini. Tak disangka, Bai Kiki sangat disayangi oleh keluarga Jiang. Benar sekali. Dulu kupikir Tuan Muda Jiang itu adalah pemuda yang terkenal nakal. Saat Bai Kiki menikah dengannya, dia akan tersiksa. Tapi siapa sangka, di usia semuda ini, dia sudah menjadi pimpinan kita. Aduh, Besan, mari bicarakan ini baik-baik. Kiki, mulai sekarang perusahaan ini aku serahkan padamu. Mengenai bagaimana menghukum orang-orang ini, itu terserah padamu. Tarik kembali seluruh saham Bai Xianji. Mulai hari ini, usir dia dari perusahaan. Aku ini, ayah kandungmu sendiri, beraninya kamu mengusirku dari perusahaan? Pergi. Bai Kiki, kamu harus rasakan akibatnya. Lepaskan aku. Lepaskan? Ayah, Saat kamu memberi racun ke minumanku, kamu tidak pernah mengira aku masih hidup dan berdiri di hadapanmu sekarang, kan? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku peringatkan kamu. Mertuamu masih ada di belakang sana. Jika mereka tahu kalau kamu menjadi wanita kasar begini, kamu akan diusir dari keluarga Jiang. Kiki benar-benar anak yang baik. Begitu lembut kepada Lin Yao. Jika dia tahu kalau wanita kejam Lin Yao ini berniat menghabisinya secara diam-diam, dia pasti akan sangat sedih. Semua utang ini akan aku perhitungkan secara perlahan denganmu. Jangan lupa datang ke jamuan amal besok malam. Aku tidak akan sudi pergi ke sana. Jika kamu tidak datang, maka kedua kakimu itu sudah tidak berguna lagi. Ayah, ibu, ayo pergi. Baiklah. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Aku akan pergi. Aku ingin lihat bagaimana Jiang Lixun, pembuat onar yang legendaris itu, akan menyiksanya nanti. Saat kamu masuk ke sini, tidak ada yang melihatmu, kan? Tenanglah, Nona Qi. Kami menemukan bahwa penjahat yang menghabisi Tuan Mo pada bulan sebelumnya sangat sering menghubungi nomor akun ini. Kami telah melacak alamat IP akun tersebut, lokasinya mengarah ke Donghu. Tanah di area itu adalah milik keluarga Jiang. Tanah milik keluarga Jiang di Donghu. Baiklah. Aku sudah paham, data pribadiku sudah kamu bocorkan pada keluarga Bai, kan? Benar. Lin Yao sudah mengetahui identitas Nona. Baiklah. Sekarang kamu pergilah. Anu, Katakan saja apa yang ingin dikatakan. terlepas dari hubungan orang keluarga Jiang dengan kematian Tuan Mo, apakah Anda benar-benar ingin menikah dengan pria pemalas yang tidak berguna itu? Tuan Muda Jiang, cepatlah kemari. Cici, aku dengar kamu sudah. Tuan muda ini sudah dengar semuanya, bahwa di rapat pemegang saham, kamu membuat keributan besar dan mengusir si bajingan, Bai Xianji itu. Kerja bagus, kamu tidak mempermalukan tuan muda ini. Selagi kamu tidur,
Ada beberapa hal yang sudah lama ingin kukatakan padamu. Pikirku, saat tidur kamu terlihat sangat manis. Benar, akhirnya aku bisa melakukan apa yang paling ingin kulakukan. Ini kesempatan yang sangat langka. Aku harus benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Kalau kamu berani macam-macam, aku akan buat kakimu lumpuh. Karena melihatmu tidur. Dengan begitu lucunya, aku akan memberimu sebuah potret secara gratis. Aku beritahu kamu, set alat lukis ini adalah barang langka. Aku bahkan tidak tega menggunakannya. Kamu beruntung sekali. Wah, ternyata aku memang hebat. Akan kutandatangani dengan nama besarku. Setiap hari galak sekali, sudah seperti wanita galak. Akan kugambar wajah harimau untukmu. Sakit, 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 sakit. Kamu melakukan kekerasan padaku. Aku tidak melakukannya. Itu cuma gerak refleks. Kekerasan dalam rumah tangga hanya ada pilihan 0 atau berkali-kali. Aku mau cerai. Baik Kiki, jamuan amal malam ini adalah pertama kalinya bagi kita dengan status suami istri tampil di hadapan keluarga kaya kota Hai. Cepatlah sedikit. Menyebalkan sekali. Ini semua karena kamu sangat lambat. Kamu ngapain? Cepat pergi sekarang juga. Ya. Ibu, ayo kita pergi. Orang-orang yang datang ke sini adalah dari keluarga konglomerat kelas atas. Aku tidak mau merasa malu di sini. Memangnya kenapa dengan keluarga konglomerat? Bukankah mereka semua di sini untuk mendukung keluarga Jiang? Setelah malam ini, baik Kiki akan diusir secara tidak hormat. Setelah itu, kita bebas melakukan apa saja padanya. Ibu, mengapa Baik Kici akan diusir oleh keluarga Jiang? Tentang nama tuanmu, apakah kamu pernah mendengarnya? Dia bos besar yang sangat terkenal di Amerika. Apa hubungannya dengan Baik Kiki? Baik Kiki adalah putri angkatnya, sedangkan keluarga Jiang adalah keluarga terpandang yang beradab. Jika aku menyebarkan rahasia ini, menurutmu, apakah mereka masih menginginkan menantu seperti dia? Ibu, kamu benar-benar hebat. Tuan Muda Jiang dan Nyonya Muda sudah datang. Nyonya Muda sangat cantik, seperti bidadari saja.
Tuan Muda Jiang juga sangat tampan hari ini. Dia dan Nyonya Muda benar-benar pasangan yang sangat serasi. Ayah, Ibu. Itu, aku mau mengambil makanan di sebelah sana. Tuan Muda Jiang, Kamu siapa? aku adalah ibu tiri Bai Kiki, Lin Yao. Bukan aku, itu Lin Yao. Lin Yao yang menyuruhku memasukkan obat itu Lin Yao. Ibu tiri yang kejam, aku memang sedang mencarimu. Chen Fang, usir dia keluar. Ibu, Siapa orang ini? Beraninya dia di pesta perjamuan keluarga Jiang membuat keributan? Dia benar-benar cari masalah. Tuan Muda Jiang, aku datang ke sini untuk membantu Anda. Membantuku? Aku tahu Anda tidak ingin menikahi wanita tak tahu malu itu. Hari ini aku membawa bukti, aku akan memperlihatkan kepada Anda wajah aslinya. Nanti, dia pasti akan Anda usir dengan hina. Bicara soal itu, dia adalah ibu tiri Nyonya Muda Jiang? Mungkinkah dia benar-benar tahu suatu rahasia? Ku dengar Tuan Muda Jiang memang tidak ingin menikahi Nyonya Muda. Saat hari pendaftaran nikah dia bahkan membawa sekelompok wanita cantik. Dengan status keluarga Jiang, jika Nyonya Muda Jiang benar-benar membuat skandal, dia pasti akan benar-benar diusir dengan hina. Tuan Muda mau menikahi siapapun, bukan hakmu untuk ikut campur. Chen Fang, usir dia keluar. Bawa dia. lepaskan ibu aku, lepaskan. Aku punya bukti. Kalian semua lihatlah, apa yang tertulis di sini, semuanya benar. Ini benar-benar membuatku kesal. Ambilkan barang itu ke sini, aku ingin menghabisi dua keparat ini sekarang juga. Tenanglah, tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Apakah kamu mau menakut-nakuti calon menantuku, sampai dia lari? Berhenti melihat. Siapa yang masih melihat, keluar dari sini sekarang juga. Tidak peduli apa yang tertulis di kertas itu, semuanya itu fitnah. Kamu juga harus mengatakan sesuatu. Kamu bahkan belum melihatnya, bagaimana bisa kamu tahu kalau itu fitnah? Bagaimana kalau semua yang terlihat benar adanya? Aku tidak peduli. Pokoknya itu fitnah. Kamu terlihat sangat yakin sekali. Kenapa kamu tidak melihatnya sendiri saja? Bukankah ini dirinya sendiri? Mengapa dia memberikan uang kepada Shen Qingming? Ibu, cepat lihat ini. Bukankah ini hari di mana aku menyuap Shen Qingming untuk memberikan obat itu? Benar-benar bodoh. Bahkan aku pun tidak bisa menemukan buktinya. Ternyata malah dia sendiri yang menyebarkannya. Siapa yang melakukannya? Siapa yang sudah menukar dokumenku? Kamu pikir aku akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan? Buktinya sudah aku serahkan kepada polisi. Bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu membusuk di balik jeruji besi. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu menjebakku, seharusnya kamulah yang masuk penjara. Yang harus masuk penjara itu adalah kamu. Chen Fang, bawa dia ke kantor polisi. Lepaskan aku, dasar wanita kejam. Kamu berani menjebakku? Wanita hina, lepaskan aku. Lepaskan aku. Dasar sampah. Lepaskan aku. Apa yang sedang kamu lihat? Tapi, kamu benar-benar sangat sial, punya keluarga yang seperti itu. Untung saja kamu bertemu denganku. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kita sudah menikah. Tentu saja, kita sekarang adalah keluarga. Lanjutkan perjamuannya.
Lepaskan aku, apa yang sedang kalian lakukan? Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Aku salah, berhenti memukulku. Asisten khusus Chen, siapa sebenarnya mereka? Apa kita harus membantu mereka melapor ke polisi? Banyak bicara. Siapa yang tahu siapa yang sudah mereka singgung? Bro, sisakan mereka sedikit nyawa, bawa aja ke kantor polisi. Baik, baik. Tolong. Kenapa kalian diam saja? Jangan hanya menganggur. Jangan memukul lagi. Apa yang kalian lakukan? Hentikan serangannya. Ikut grup dong, payah sekali. Bye. Bye Cici. Bagaimana bisa kamu keluar rumah dengan pakaian rumah seperti ini? Jangan berpikir cara ini bisa menggodaku. Aku bukan tipe orang yang mudah tergoda dengan penampilan saja. Apa yang kamu lakukan? Wajahmu? Kenapa merah sekali? Aku tidak tahu. Ini aku. Tengah malam bukannya tidur, malah teriak-teriak kayak hantu. Aku tidak sangka bisa bermimpi dengan baik, Kici. Kamu ngapain? Mengompol ya? Bukan urusanmu. Oh. Aku paham. Hei, tidak kayak yang kamu bayangkan loh. Hei, aduh, memangnya apa yang kamu pahami? Ya sudahlah kalau menurutmu begitu. Siapa sih yang selarut ini, mengganggu istirahat tuan muda kami? Tempat ini tidak menyambut kedatanganmu. Nyonya besarku, yang juga merupakan nenek dari Tuan Muda Jiang, mau mengundang Tuan Muda Jiang bersama Nyonya Muda kembali ke rumah untuk sekadar berkunjung. Istriku. Jiang Mingcheng, apa maksud ibu? Tidak apa-apa jika dia menindasku, tapi sekarang dia mau menantuku datang ke sana sendiri, untuk ditindas olehnya. Aku kasih tahu, tidak mungkin, aku bukan lagi wanita lemah seperti aku yang dulu. Kalau dia berani menindas menantuku, aku akan menghabisinya. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Maksud ibu adalah, berdisko, apa yang salah dengan berdisko? Bersenang-senang sedikit, kan? Benar. Berolahraga. Aduh, ternyata ini ritmenya, berolahraga fisik. Aduh, rasanya sakit lagi. Aduh, terlalu bersemangat. Lihatlah. Liksun. Itu, kamu sudah menikah dengan Kiki. Sesuai aturan, kamu harus pulang ke rumah keluarga lama. Nenekmu bagaimanapun sudah tua. Pulanglah dan minum teh dengannya. Setidaknya temani dia sebentar. Dia sangat suka minum teh. Nanti kalau dia sudah tiada, aku akan memberinya 10 teko teh. Dasar anak kurang ajar. Dia itu ibuku. Dasar anak ibu manja. Dulu saat kakek baru meninggal, dia percaya pada paman kedua. Katanya nasibku membawa sial.
Saat ayah dinas di luar negeri, dia mengusir aku dan ibu dari rumah lama. Aku menemani ibu di bawah hujan lebat, pindah rumah berulang kali. Sekarang melihatmu semakin sukses. Dia mau mengakui kita lagi. Jangan harap. Sudahlah, sudahlah. Aku tahu. Kalian berdua ibu dan anak telah menderita. Begini aja, kalau kamu mau pergi, aku akan memberikan sebuah studio lukis untukmu. Tapi kita harus buat kesepakatan dulu ya. Ini cuma untuk sekadar hobi saja, untuk main-main saja, karena kamu harus meneruskan bisnis keluarga Jiang. Apa kamu mengerti? Setuju. Aku mau rumah yang ada di Donghu. Iya, sekarang pergilah. Kami telah menyelidiki bahwa pelaku yang menghabisi Tuan Mo sebulan yang lalu seringkali menghubungi akun ini. Kami juga menemukan bahwa alamat IP dari akun ini berada di area Donghu, dan lahan itu adalah milik keluarga Jiang. Donghu, Aku tidak masalah kalau putraku pergi ke sana, tapi Kiki tidak boleh pergi. Dia sangat lugu dan lembut, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi kelakuan ibu mertuaku yang jahat itu? Dia boleh menindasku, tapi jika dia berani menindas menantuku, aku pasti akan buat perhitungan dengannya. Aduh, Nixon sudah menikah, mau mengunjungi nenek. Kalau dia tidak membawa istrinya, itu tidak akan sopan rasanya. ayah, ibu, kalian tenang saja. Ada Lixun yang akan menjagaku? Aku tidak akan ditindas kok. Lihatlah, Kiki jauh lebih pengertian. Baguslah, kalau begitu segera berangkat ya. Hei, jangan terburu-buru dulu. Kalau pakai riasan begini, kamu tidak bisa menemui nenek sihir itu. Diam dulu, sedikit lagi selesai. Kamu ternyata bisa merias wajah wanita. Ini cuma sekadar menggambar di wajah. Apa bedanya dengan menggambar di atas kertas? Tidak ada susahnya bagiku. Selesai. Nah, sekarang coba lihat. Bagaimana? Kamu suka kan? Ada apa dengan riasan mata ini? Apa kamu tidak pernah menonton The Legend of Zhen Huan? Begitu memakai riasan mata penuh seperti ini, mana ada orang yang berani macam-macam padamu? Lagi pula, musuh utama kita hari ini bukan hanya nenek sihir itu, tapi orang bermuka dua yang licik, paman kedua, Jiang Mingyuan. Dulu demi harta keluarga, dia menghasut nenek untuk mengusir seluruh keluarga kami. Tapi dia tidak menyangka, bisnis ayahku justru semakin sukses, makanya sekarang dia baru mau cari muka. Saat dia melihatmu nanti, dia pasti akan mencoba mengintimidasi. Jadi kamu harus menyiapkan mental ya. Lixun, kamu akhirnya kembali. Sampah seperti Jiang Lixun ini, ternyata bisa menikahi gadis secantik ini. Langit benar-benar tidak adil. Kamu pasti Kiki, kan? Mari duduk di sini. Lepaskan tanganmu. Lixun, siapa beliau ini? Dia ya. Kamu bisa panggil dia pengkhianat, orang bermuka dua, atau parasit juga boleh. Kamu. Jiang Lixun, jangan gunakan nada seperti itu saat bicara dengan paman keduamu. Aduh. Jangan salahkan Lixun lagi, Bu. Kakak dan kakak iparku cuma punya Lixun sebagai satu-satunya putra kesayangan. Kalau ibu memarahinya lagi, kakak dan kakak iparku akan sedih. Justru karena mereka berdua selalu memanjakannya seperti ini. Sudah punya istri, tapi kelakuannya masih kacau begini. Yuan jauh lebih muda darimu, tapi dia jauh lebih dewasa darimu. Menurutku, aset orang tuamu yang begitu besar itu, kamu tidak akan bisa menjaganya. Lebih baik, serahkan saja semuanya pada paman keduamu untuk dikelola. Aduh, jangan begitu. Wajahmu itu buruk, tapi mimpimu terlalu tinggi. Uang keluarga Jiang kami, meskipun dibakar, tidak mungkin diberikan kepada Jiang Mingyuan ini. Kamu berani bicara begitu padaku? Kamu? Cuma dengan satu kalimat, dia berhasil memicu amarah nenek, sekaligus mencapai tujuannya sendiri. Paman kedua Jiang Lixun ini ternyata tidak sederhana. Ibu, jangan sampai emosi ini mengganggu kesehatan ibu. Ini, makanannya sudah siap. Bagaimana kalau kita makan dulu? Lixun, bisakah kamu tutup mulut aja? Setelah bertahun-tahun, akhirnya kamu pulang untuk menemui nenek. Jangan egois lagi. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena tehnya bahkan belum diseduh. Tapi seluruh ruangan sudah tercium aroma teh yang menyengat.
Kakak laki-laki. Kakak laki-laki, kakak ipar. Yuan, cepat ambil piala kompetisi keuanganmu, tunjukkan pada kakak laki-laki dan kakak ipar. Semakin hebat Yuan milikku, semakin kecewa Nyonya besar pada sampah Jiang Lixun itu. Lihatlah adik perempuanmu, betapa hebatnya dia. Tidak sepertimu, yang cuma tahu cara bersenang-senang tak karuan. Kakak laki-laki, lihatlah. Ayahku bilang, saat orang tuamu sudah tiada, segala sesuatu milik keluarga Jiang akan menjadi milikku. Ayahmu yang sudah tiada. Kamu? Piala kompetisi keuangan internasional ini terbuat dari bahan apa? Hebat sekali sampai tidak hancur pas dibanting. Kakak, kenapa kamu mendorongku? Sifat manipulatif memang keturunan. Kapan aku pernah mendorongmu? Apa kamu merasa Yuan lebih hebat darimu, lalu kamu iri padanya? Aku iri padanya. Dasar kurang ajar, sudah menindas orang tapi tidak mau mengaku. Kalau matamu sudah tidak berguna, sebaiknya disumbangkan saja. Jiang Lixun. Jiang Lixun. Ya. Kesini untuk makan? Aku lapar. Baiklah. Hari ini aneh sekali ya. Anak ini sudah berubah perangainya. Kakak ipar, untuk pertemuan pertama kita, aku mau menyajikan secangkir teh untuk Anda. Kakak ipar, silakan minum tehnya. Yuan, ini, kamu, apa maksudmu melakukan ini? Tidak apa-apa. Yuan kan tidak sengaja. Benar, kan? Yuan, kakak ipar datang buru-buru kali ini. Jadi tidak sempat menyiapkan apapun untukmu. Bagaimana kalau aku kasih kamu? Dia mau ngasih apa ke aku? Apakah barang berharga? Akan kuberikan sebuah kejutan. Kacang kenariku. Ini adalah kacang yang sudah aku urus lama. 10 tahun. Nenek harus membelaku. Tak kusangka kamu kelihatannya penurut, tapi sebenarnya sama seperti Jiang Lixun, sama-sama tidak sopan. Ini semua gara-gara Jiang Mingcheng beserta istrinya yang memanjakan kalian. Kalian berdua, segera berlutut dan minta maaf pada paman keduamu. Aku tidak pernah berlutut pada siapapun. Memintaku berlutut, memang kamu merasa pantas? Trofi kompetisi keuangan internasional itu terbuat dari bahan keramik khusus, yang sangat istimewa, dan teksturnya sangat tipis. Bagaimana bisa trofimu sekuat itu sampai bisa digunakan untuk menghancurkan kacang? Itu palsu kan? Apa? Trofinya bisa palsu? Aduh nenek, aku sudah bilang sejak awal, sering-seringlah melihat berita dan internet, tapi kamu tidak mau dengar. Sungguh mengerikan jika kurang pengetahuan. Kalian berdua ini, berhenti memfitnah. Anda selalu membanggakan cucu Anda bahwa dia sangat berprestasi, padahal Anda bahkan tidak tahu seperti apa rupa trofi kompetisi keuangan internasional itu. Anda bilang Jiang Lixun tidak berilmu. Itu karena Anda tidak pernah mencoba untuk memahaminya dengan sungguh-sungguh. Nenek, manusia seharusnya bertambah bijak seiring bertambahnya usia. Bukannya malah sebaliknya. Ayo, makanlah sedikit kacang, biar pikiranmu makin tajam. Nenek, kamu juga. Pergi. Kurang ajar. Benar sekali, mereka berdua memang kurang ajar. Yang kumaksud adalah, kalian berdua, ayah dan anak. Ibu, jangan dengarkan wanita itu hanya ucapan sepihak. Aku ini sudah tua, tapi tidak bodoh. Beberapa tahun ini kamu menghasutku, untuk memaksa kakakmu menyerahkan seluruh harta keluarga kepadamu. Kalau kamu benar-benar mampu, kamu seharusnya sudah bisa mencari uang sendiri. Tidak perlu mengincar milik orang lain. Aku. Ibu. Nenek. Ibu. Sejak kecil, wanita tua kejam itu sudah membenciku. Dia terus saja membandingkanku dengan Jiang Shuyuan. Aku pun merasa bahwa aku cuma sampah. Terima kasih karena hari ini sudah membantuku membalas mereka. Puas rasanya.
Meskipun sifatmu agak nakal, tapi menurutku kamu tidak lebih buruk dari orang lain. Kalau dibandingkan dengan Jiang Shuyuan, kamu sudah lama menang. Karena kamu lebih cepat menemukan jati dirimu. Sejak aku mengenalmu, aku merasa keberuntunganku menjadi lebih baik. Ayahku bahkan berjanji memberikan villa di Donghu untuk kujadikan studio lukis. Kami sudah melacaknya, alamat IP-nya ada di arah Donghu. Tanah itu adalah milik keluarga Jiang. Bisakah kamu mengajakku melihat studio itu? Kamu tertarik? Bagus sekali. Aku akan segera menghubungi teman-temanku. Nanti kita semua bisa bersenang-senang di sana. Ehem. Halo kakak ipar. Kak Liksun, aku dengar kamu sudah menikah. Apakah wanita ini orangnya? Kenapa kamu kembali? Dia adalah penggemar berat Liksun. Dia sudah mengejar Liksun selama 10 tahun. Begitu dengar kalian berdua menikah, dia langsung terbang dari luar negeri malam itu juga. Kamu. Jadi kamu adalah istri Kak Liksun. Ku dengar kamu tumbuh besar dengan memungut sampah di luar negeri. Di lingkungan sekacau itu, masih bisa menikah dengan keluarga kaya. Sungguh bagus caramu ya. Apa yang kamu bicarakan? Aku memang dibesarkan di luar negeri, tapi bukan dengan cara mengais sampah. Sepertinya, penyelidikanmu masih belum cukup menyeluruh ya. Iga domba Romni, silakan dinikmati. Iga domba ini rasanya paling enak. Cobalah. Memang cukup enak. Kak Liksun, selama beberapa tahun di luar negeri, aku selalu merindukanmu. Lihatlah. Lihat, aku bahkan menato namamu di lenganku. Dia tidak akan salah paham, kan? Siapa yang menyuruhmu menato namaku? Pergi sana. Kenapa kamu galak sekali sih? Aku pergi ke toilet sebentar. Benar, ini alamat IP-nya. Ini adalah perkebunan pribadi. Cuma keluarga Jiang yang boleh keluar masuk. Siapakah dalang dibalik yang membunuh ayah angkatku? Aplikasi peretas di ponselku bisa melacak semua perangkat yang pernah masuk ke IP ini. Cuma dari keluarga biasa memang sangat tidak berkelas. Bahkan tidak bicara sepatah kata pun, malah sembunyi di toilet. Aku tidak tahu gimana keluargamu mendidikmu. Orang sepertimu, apa pantas masuk ke keluarga Jiang? Aku lagi sibuk banget sekarang, tidak mau buat keributan di sini. Keluar. Kamu menakuti siapa? Aku ini nona besar keluarga Fang. Basic sekali. Kamu mau ngapain? Aduh. Kak Liksun. Istriku, kamu tidak apa-apa. Tidak terluka, kan? Ujung bajuku sedikit kotor. Ujung bajumu kotor? Mana yang kotor, mana yang kotor? Tidak apa-apa, aku akan mencucinya saat pulang nanti. Aku cuci pakai tangan sendiri, pakai tangan. Ayo pulang, kita pulang. Kak Liksun. Istriku, tunggu aku sebentar. Tato di tanganmu, jangan lupa dihapus. Halo, Tuan Muda Jiang, teman-teman titip salam buatmu. Setelah kamu pulang ke rumah sama kakak ipar tidak memukulmu, kan? Istriku sangat baik kepadaku. Kalian para lajang, yang tidak punya istri, jangan ikut campur urusan kami. Baiklah. Kami benar-benar kira kamu akan cuci baju kakak ipar. Mana mungkin? Apa aku ini mesin cuci yang bisa hidup? Aku cuci baju, akan kupukul kepalamu kalau masih ngomong. Sudah ya, tutup teleponnya. Istriku, lihat apakah hasil cucianku bersih? Aku mau ngomong ke kamu. Di rumah ini, mesin cuci sudah sangat rusak. Orang tua yang membesarkan anak konyol seperti dia seharusnya bukan orang jahat.
Aduh, melegakan sekali. Seharusnya aku ikut kalian pergi lihat wajah ibu mertuaku yang jahat itu. Kiki, aku sangat berterima kasih kepadamu. Kamu telah membantu seluruh keluarga kami melepaskan semua kekesalan ini. Ini hadiah untukmu. Aku ini orang yang membedakan budi dan dendam secara adil. Kamu melakukan hal yang tidak berani kulakukan. Melakukan hal yang paling ingin kulakukan. Aku sampai tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Kalau bukan karena mengingat bahwa mereka masih keluarga, aku benar-benar mau mengambil pisau dan buat perhitungan. Apakah sifat asliku mulai terlihat? Sini, aku pakaikan untukmu. Terima kasih, Bu. Besok malam aku akan menyiapkan perjamuan keluarga. Ajak Liksun pulang. Kita akan merayakannya dengan meriah. Tentu. Kemarin Liksun membawaku ke Donghu. Pemandangan di sana sangat indah. Lebih baik, perjamuan keluarganya diadakan di sana saja. Aku ngikut kamu aja. Selama aku memiliki cukup waktu, aku pasti bisa menemukan pelaku di balik semua ini. Setelah Nyonya Besar tahu kalau piala Yuan-Yuan itu palsu, dia begitu marah. Hingga penyakit jantungnya kambuh malam itu juga. Dia bahkan bilang tidak akan membantuku lagi, meminta harta warisan dari si sulung. Ini semua salah wanita kejam baik Kiki itu. Sudahkah kamu menyelidiki latar belakang Bai Kiki? Sudah, bos. Dia adalah putri sulung keluarga Bai. Sejak kecil, ibu tirinya bekerja sama dengan penjahat untuk mengirimnya ke luar negeri. Dia tidak punya latar belakang yang kuat. Habisi dia. Setelah dia tiada, harta warisan si sulung, semuanya akan menjadi milikku. Tuan muda kedua. Ini ada di dalam negeri, kita tidak bisa sembarangan membuat orang matikan. Dasar sampah. Apa kamu tidak bisa membuatnya terlihat seperti kecelakaan? Baik, bos. Enya. Halo? Halo istriku, kamu di mana? Cepatlah kembali, aku punya kejutan untukmu. Aku sudah sampai di jalan kelima Gangdong. 5 menit lagi aku akan sampai di... Jiang Liksun, aku dalam bahaya. Ada apa Bai Kiki? Halo, bicaralah. Halo. Selamatkan aku. Aku takut. Tolong. Bai Kiki. Lepaskan aku. Dengan api sebesar ini, tidak akan ada yang datang menyelamatkanku. Belum sempat menyelidiki penyebab ayah angkat mati. Apakah aku akan segera mati juga? Jiang Liksun, kalau aku sudah mati, maka tidak akan ada lagi yang mengurusmu. Bai Kiki. Bai Kiki. Bai Kiki. Liksun. Istriku, akhirnya kamu sadar juga. Tadi keluar banyak darah, aku sempat berpikir kamu akan tiada.
Jangan disentuh. Dokter baru saja mensterilkan lukamu. Kamu? Benar. Tuan muda inilah yang menyelamatkanmu. Tidak menyangka orang sehebat dirimu ternyata masih punya rasa takut juga. Tapi tidak apa-apa, mulai sekarang tuan muda ini yang akan menjagamu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Sebagai kepala keluarga, sudah seharusnya aku melakukan semua ini. Wajahmu kotor. Biar aku bantu bersihkan. Aku. Bu, kenapa ibu memukulku? Aku memang berniat memukulmu. Bagaimana bisa kamu tidak becus menjaga menantuku? Apakah Kiki sudah merasa lebih baik? Aku sudah jauh lebih baik. Syukurlah kalau begitu, syukurlah. Mama sudah membuatkan sup untukmu. Kenapa kamu cuma melamun di sana? Cepat layani istrimu makan. Oh. Kasih pelayanan yang terbaik ya. Istriku, ayo minum supnya. Beraninya menyakiti menantuku, cari tahu siapa pelakunya. Aku akan membuatnya merasakan akibat yang sangat menyakitkan. Jangan emosi dulu, bisa kan? Tahun baru akan segera tiba. Pihak negara Myanmar sudah mulai berulah lagi. Kita sangat kewalahan menangani semuanya saat ini. Dasar kamu orang tua yang menyebalkan. Apa kamu tidak melihat kondisi Kiki yang terluka parah seperti ini? Kalau kamu tidak membela Kiki, aku akan menceraikanmu. Dan kamu boleh membawa anakmu itu pergi tanpa membawa harta sepeser pun. Lalu aku akan mencarikan Kiki. 8 pria tampan. Apa kamu sudah gila karena terlalu marah? Baiklah, aku akan memeriksanya. Puas? Apa yang kamu tertawakan? Cepat periksa sekarang juga. Sampah. Dia ternyata sudah berhasil diselamatkan oleh Jiang Lixun, tuan muda kedua. Jujur aja, bukankah Anda cuma mau harta keluarga Jiang Mingcheng? Kalau Anda langsung habisi Jiang Lixun, bukannya itu akan lebih cepat? Apa kamu pikir kakak laki-laki dan kakak ipar perempuanku adalah orang lemah yang bisa disepelekan? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi apa kamu juga tidak tahu? Pasangan itu menguasai seluruh koneksi gelap dan resmi di ibu kota. Terakhir kali saat kita berurusan di luar negeri, aku hampir saja ketahuan. Menyentuh bayi Kiki tidak masalah, tapi kalau sampai sentuh putra kesayangan mereka, memangnya aku masih bisa hidup? Tuan muda kedua, bawahan punya sebuah rencana. Jiang Lixun ini, dia bukannya pemuda pemalas nomor 1 di Haishi? Aku akan cari seorang wanita berpenyakit kotor untuk menularinya. Dan saat itu tiba, pasangan Jiang Mingcheng cuma bisa diam tak berdaya. Melihat putra mereka tiada, tanpa bisa menyalahkan siapapun. Di saat itu, aku akan memanggil segerombolan wartawan, mengepung mereka di pintu hotel, lalu membuat wanita galak baik Kiki itu menceraikannya. Wahai Jiang Lixun, bukankah kamu suka keramaian? Kalau gitu matilah dengan penuh keramaian. Tuan muda kedua sungguh luar biasa. Tuan muda, cepat bangun. Cepat, cepat, cepat. Jangan berisik. Ayo, bangun cepat. Kenapa aku tidur di sini? Di mana istriku? Nyonya muda pergi menemui seorang teman. Apa? Pria atau wanita? Apa dia punya otot perut? Siapa namanya? Kapan dia pergi? Kenapa kamu tidak bangunin aku? Nyonya muda memintaku agar tidak membangunkanmu. Bagaimana kalau Anda tidur sebentar lagi saja? Tidak bisa. Aku akan mencarinya sekarang juga. Nonaki, informasinya sudah didapat. Orang yang menyabotase rem Anda adalah anak buah Jiang Mingyuan. Perlukah aku menghabisinya? Jiang Mingyuan, jangan terburu-buru. Tunggu sampai aku menemukan dalang pembunuh ayah angkatku, lalu buat perhitungan bersama. Kamu kembalilah dulu. Nonaki, kembalilah bersamaku. Dengan adanya aku yang menjaga di sisi Anda, aku tidak akan membiarkan kejadian hari ini terulang lagi. Istriku ini bukan bagianmu untuk melindunginya.
Kok kamu bisa ada di sini? Tentunya untuk kerja. Kafe ini adalah milikku, keluarga Jiang. Di sini, aku adalah tuannya. Dan kamu adalah tamu. Paham? Lagi pula kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu kalau standar tempat ini begitu rendah, hingga sembarang orang bisa masuk. Sebenarnya aku teman Nona Bai. Nama aku Ali. Cui, apa-apaan ini? Ada Ali, ada juga Ahwa. Punya nama yang benar saja tidak? Kelihatannya kamu bukan orang baik-baik. Kamu tahu tidak? Istriku, aku kasih tahu ya, hotel di sebelah itu juga milik keluarga kita. Pemandian air panas di sana. Bagus untuk pemulihan lukamu. Ayo, kita pergi mandi bersama sebagai pasangan. Ayo, ayo. Sebelum ayah angkat meninggal, dia paling benci perdagangan manusia dan penipuan daring. Aku curiga, dia sampai dihabisi karena mengusik kepentingan para petinggi di Myanmar. Ini sudah akhir tahun. Myanmar sedang kekurangan orang. Dalang dibalik semua ini pasti tidak akan tinggal diam. Kenapa panas sekali ya? Istriku, apa kamu juga merasa kepanasan? Bisa duduk sebentar tidak? Aku tidak lelah kok. Sangat bertenaga. Kamu menghalangi cahayaku. Oh, aku mengerti. Hai, permisi. Bisa tolong bawakan sarang burung ini untuk Tuan Jiang di kamar 4204. Bilang saja ke dia, kalau ini camilan malam dari Departemen Makanan Hotel untuk Tuan Muda. Sepertinya ini kurang sopan. Setelah semuanya beres, akan ada imbalannya. Baiklah kalau begitu. Nanti aku akan cari cara dulu untuk memancing Bai Kiki keluar. Lalu kamu masuk, goda Jiang Likshun. Pastikan dia tertular penyakit menular. Duh, ya aku mengerti. Jangan sentuh aku. Bai Kiki benar-benar buta, sampai tidak menyukai tuan muda ini. Mau apa? Salam, Tuan Muda Jiang. Apa maksudnya salam-salam? Apa ini? Ini dari Departemen Catering, makanan ringan tengah malam untuk Tuan Muda Jiang. Silakan dinikmati, Tuan Muda Jiang. Apa keluarga hotel Jiang kita sudah semiskin ini? Cuma kirim semangkuk camilan? Kalian tidak tahu, istriku ada di dalam? Tidak tahu? Ah, tahu, aku tahu. Sudah tahu tapi masih kirim semangkuk. Apa kalian tidak menghargai istriku? Maafkan aku, Tuan Muda, sekarang juga aku minta catering untuk kirim 1 porsi lagi buat Nyonya Muda. Aduh, lupakan saja. Semangkuk ini buat istriku aja. Aku udah kenyang karena marah. Hei, jangan. Jangan apa? Aku kasih camilan untuk istriku sendiri. Apa itu urusanmu? Bukan itu maksud aku. Istriku, saatnya makan camilan. Aku tidak lapar, kamu aja yang makan. Ayolah makan 1 suap saja. Aku mohon padamu. Bagaimana? Enak tidak? Rasa apa ini? Tidak enak ya? Cih, benda macam apa ini? Kamu mau apa? Tubuhku sangat panas. Ada apa? Ada sesuatu di dalam sarang walet ini. Sekujur tubuhku terasa sangat tidak nyaman. Apa kamu keracunan makanan? Aku sudah dijebak dan diberi obat. Apa? Sialan, aku akan mencari pelayan itu sekarang juga. Kamu mau ngapain?
Cepat pergi dari sini. Aku tidak bisa pergi sekarang. Kalau aku pergi, kamu bakal makin dalam bahaya. Kamu tetap di sini malah lebih berbahaya. Pergilah. Aku tidak akan pergi. Kalau kamu merasa benar-benar menderita, lakukan saja sesukamu sama aku. Aku melakukannya dengan sukarela. Aku akan melakukannya dengan lembut. Aku mau berada di posisi atas. Aduh, Ibu. Ibu jangan terburu-buru. Pelan-pelan aja. Aduh, sudah tengah malam begini. Untuk apa kamu bawa aku ke sini? Jam segini. Lau Liu pasti sudah berhasil melakukannya. Dasar wanita tua bangka. Meskipun piala milik keluarga Yuan Yuan itu adalah hasil beli, tapi itu masih lebih baik daripada Jiang Lixun masuk berita utama karena berkhianat dalam pernikahan. Bu, Lixun di dalam lagi sama wanita lain. Aku dengar, wanita itu punya penyakit menular. Hal ini bagi seluruh keluarga kita. Ini adalah skandal yang sangat memalukan. Apa? Tuan Jiang, kami dengar keponakan Anda sedang di dalam bersama wanita lain. Apakah itu benar? Berhenti memotret. Jangan memotret. Aduh, Lixun keluarga kami masih sangat muda. Dia belum mengerti apa-apa. Perselingkuhan ini, bukankah ini hal yang biasa terjadi? Hei, kenapa kamu malah membela si brengsek itu? Keluarga Jiang kami punya aturan yang ketat. Sama sekali tidak membiarkan terjadinya hal yang mencoreng nama baik keluarga. Putra kedua. Suruh mereka buka pintunya. Hah? Lakukan. Baik. Berhenti. Ini adalah hotel keluarga Jiang. Siapa yang berani berbuat onar di sini? Kamu sebagai menantu, beraninya di hadapan ibu mertua, berteriak-teriak seperti ini? Sungguh tidak tahu tata krama. Aku bukan lagi menantu keluarga Jiang yang dulu kamu usir dari rumah, dan kamu tindas. Mau buat onar di tempatku? Jangan harap. Kamu. Putra sulung. Iya. Katakan sesuatu. Tidak boleh dibuka. Memanjakan anak sama saja menghancurkannya. Lixun brengsek itu, kalau dia benar-benar selingkuh, akulah orang pertama yang akan menghabisinya. Habisi aja. Kalau ada yang mau melakukannya, aku orang yang pertama. Tapi putra kedua telah memanggil begitu banyak wartawan ke sini, jelas sekali dia ingin mempermalukan keluarga Jiang. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Aku. Bu, sudah malam begini, ayo aku antar ibu pulang untuk istirahat. Beraninya kamu. Buka pintunya. Hari ini aku sendiri yang akan memberi pelajaran kepada anak nakal ini. Coba saja kalau berani. Lixun adalah putraku, dasar kamu wanita tua kejam. Kamu tidak pernah memperlakukannya dengan baik, atas dasar apa kamu mendidiknya? Kamu, siapa yang kamu panggil wanita tua kejam? Kamulah wanita tua kejam itu. Kurang ajar. Ibu, tolong kurangi bicaramu. Baik-baik. Aku sudah lama tahu, keluarga kalian ini memang sekongkol dalam kejahatan. Putra sulung, besok pagi serahkan semua milik keluarga Jiang kepada adikmu. Jiang Lixun sudah dimanja oleh istrimu sampai seperti ini. Dia benar-benar tidak berguna. Jangan harap itu terjadi. Jiang Mingyuan bukan putraku, apa haknya mendapatkan harta keluarga? Sekalipun Lixun berbuat salah, aku masih punya menantu perempuan. Kamu. Ada apa sih berisik sekali? Kalian bikin aku kebangun. Anak durhaka, kamu ngapain? Kiki. Baik Kiki, kenapa kamu ada di sini? Kalau bukan istriku, lalu siapa lagi? Hei,
sudah janji mau aku bantu, tapi kamu malah ingkar janji. Jangan ribut, keluar. Ali. Ada seseorang yang menjebak Jiang Lixun dengan sesuatu. Harusnya dia belum pergi jauh. Bantu aku selidiki. Dasar wanita tua bangka, kalau tidak bisa tidur di tengah malam, pergilah berdansa di taman. Jangan datang mengetuk pintu kamarku. Benar-benar orang tua tak tahu diri. Kamu. Lixun, kok bisa ngomong kayak gitu sama nenekmu? Lagi pula, kalian pasangan suami istri ini kurang kerjaan. Memangnya tidak ada hal lain yang bisa dilakukan? Kenapa malah menyewa kamar di hotel? Aku memarahinya, bukan berarti tidak memarahimu ya. Karena istrimu sendiri sudah tiada sejak lama. Jadi kamu begitu tertarik dengan kehidupan suami istri kami? Kamu. Putra kedua, apa kamu belum selesai? Cepat pergi dari sini. Jangan ganggu aku mau menimang cucu. Aku. Tunggu apa lagi? Cepat pergi. Aduh ibu, tunggu aku. Ibu, pelan-pelan ya. Teman-teman wartawan, aku sudah menyiapkan camilan malam di restoran lantai bawah. Kalian bisa pulang setelah selesai makan nanti. Ayo semuanya, silakan, di lantai bawah, ke lantai bawah. Aduh anakku, kamu benar-benar hebat. Ibumu ini tidak akan mengganggu kalian lagi ya. Tinggallah sesuka kalian, seluruh lantai ini milik kalian. Ayo cepat pergi. Anakku, semangat ya. Anu, yang tadi itu, apakah mau dilanjutkan? Aku ada urusan, tidak punya waktu. Baik Kiki, apa kamu punya perasaan? Padahal sudah sampai saat-saat kritis, kamu malah mendorongku begitu saja. Kamu bisa menahannya, tapi aku hampir sakit, karena harus menahan ini. Kalau wafatnya ayah angkatku dengan keluarga Jiang kalian, sama sekali tidak ada hubungan. Aku pasti akan baik-baik saja, menjalani rumah tangga bersamamu. Tuan muda kedua, tolong ampuni aku, Tuan muda kedua. Dasar sampah, kamu tahukah kalau kamu itu sudah buat aku malu banget? Bukannya kamu seorang petarung yang terlatih? Kenapa bajingan itu bisa sampai bikin kamu pingsan? Tuan muda kedua, aku tahu siapa yang buat aku pingsan. Siapa? Orang terdekat Tuan Mo, yaitu Ali. Mo. Sejak kapan Ali tiba di dalam negeri? Apakah dia tahu kematian Tuan Mo ada hubungannya denganku? Kalau dia tahu, mana mungkin aku bisa kembali hidup-hidup? Pada awalnya di akhir tahun ini, bisnis di Myanmar sudah cukup sulit. Kupikir dengan menyingkirkan Tuan Mo, tidak akan ada lagi yang menghalangiku. Tidak disangka, muncul lagi si Ali ini. Tuan muda kedua, kakak Anda malam ini di studio lukis Donghu akan mengadakan sebuah perjamuan malam. Lebih baik kita ambil kesempatan ini untuk menghabisi mereka semua, lalu nanti ambil semua aset milik keluarga Jiang, lalu kabur ke Myanmar untuk menjalankan penipuan siber. Malam ini, kita akan melakukannya. Nonaki sudah ketemukah? Belum. Begitu target muncul, aku pasti akan menyadarinya. Target sudah muncul. Tidak ada siapapun di sana. Itu membuktikan bahwa dia tidak masuk melalui pintu utama. Tidak apa-apa. Semakin dekat targetnya, peralatannya akan semakin jelas. Aku akan mencarinya. Ada apa? Ke arah jam 3 dan jam 6, ada seseorang yang mau menghabisiku. Apa?
Simpan senjatamu. Jangan bertindak gegabah. Apa kamu takut akan menyusahkan keluarga Jiang? Apa kamu sudah tidak sayang nyawa? Pergilah. Aku tidak akan tinggal diam menanti ajal. Cuma studio lukis ini adalah sesuatu yang sangat diinginkan Liksun. Aku tidak mau merusak tempat ini. Nanti aku akan memancing mereka ke taman. Pergilah. Mereka mau menyerang di sini. Kiki. Kiki. Kamu di sini rupanya. Kami cari kamu sedari tadi. Kiki, kamu harus mencicipi kue mus ini. Rasanya enak sekali. Posisi mereka saat ini adalah posisi pertahanan yang terlatih. Mereka sedang melindungiku. Mereka tahu ada penjahat di ruang perjamuan. Siapa mereka sebenarnya? Nak, kamu adalah bagian dari keluarga Jiang. Selama ada kami di sini, tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Benar? Di mana Liksun? Ah, gawat. Aduh. Kita terlalu sibuk melindungi menantu kita, sampai lupa sama putra kita sendiri. Iya, benar. Ditemukan di bawah. Nampan makanan ini. Apa gunanya bersembunyi di kegelapan? Keluarlah sekarang. Kalian benar-benar berani datang ya? Baguslah kalau begitu. Itu memudahkanku untuk menghabisi kalian sekaligus. Di mana Jiang Liksun? Lao Liu. Ayah, ibu, istriku, kenapa kalian semua datang? Cepat lari, Jiang Mingyuan ini sudah gila. Cepat lari, Jiang Mingyuan ini sudah gila. Liksun. Jangan sentuh dia. Ini, istriku. Menantuku, barusan itu kamu? Jiang Mingyuan. Sejak aku masuk tadi, alarm di ponselku terus berbunyi. Selama beberapa bulan ini, aku terus mencari dalang di balik tiadanya. Ayah angkatku? Ternyata itu kamu, kan? Ayah angkat? Kiki, kamu adalah... Ayah, ibu. Selama ini, aku tidak memberitahu kalian bahwa ayah angkatku adalah ketua asosiasi Shanhe dari luar negeri. Tuan Mo. Kepulanganku kali ini bukan untuk perjodohan, melainkan untuk mencari kebenaran di balik meninggalnya beliau. Apa? Kiki, ternyata kamu anak angkatnya Lao Mo? Anda mengenal beliau? Ya ampun. Tentu saja kami tahu. Lao Mo adalah sekutu kami. Dia selalu berupaya memberantas komplotan penipu negara Myanmar. Lao Mo justru dibuat tiada oleh mereka. Kalian benar-benar orang bodoh. Kelompok negara Myanmar itu adalah aku. Lagi pula, akulah yang membuat Lao Mo tiada. Aku sudah tahu kalau kamu bukan orang baik. Tapi jika kamu melakukan penipuan daring, kenapa kamu masih sangat miskin? Benar-benar pecundang. Tunggu dulu. Ayah, ibu, istriku, Dat, sebenarnya apa pekerjaan kalian ini? Putraku, aku akan jelaskan ke kamu nanti. Aku akan beri pelajaran pada sampah-sampah ini dulu. Istriku, kamu tidak apa-apa. Istriku, sebenarnya apa pekerjaanmu sebelumnya? Aku. Lupakan, sulit untuk dijelaskan sekarang. Aku akan jelaskan ke kamu nanti. Putraku,
biar ayah ngomong bentar. Keluarga kita meskipun berkecimpung di dunia mafia, tapi kami adalah orang baik. Tahun lalu negara Daxia, kembalinya artefak kepala kucing itu, akulah yang pergi sendiri ke Museum Daihan untuk mengambilnya kembali. Lalu ada juga yang dari negara Mian, orang Daxia, itu juga aku, yang memimpin orang untuk menyelamatkannya. Intinya keluarga Jiang tidak biarkan ada orang tidak berguna. Tapi aku tidak sangka, keluarga Jiang kita ternyata memiliki sampah sepertimu. Hari ini, aku akan membuat perhitungan demi keluarga kita. Baik Kiki, aku sungguh tidak menyangka. Kamu adalah orang yang pada usia 20 tahun, menjadi pembunuh nomor 1 yang menaklukkan Asia Tenggara, dan bahkan berhasil mempermainkanku. Tapi, ayah angkatmu itu membuatku rugi puluhan miliar dolar. Hari ini, aku mau melihatmu mati di hadapanku. Hati-hati. Lixun. Jiang Lixun, kamu ternyata mau menghadang pisau itu untukku. Lixun. Lixun. Aku akan membalasmu. Jiang Mingyuan, dasar kamu keparat. Berhenti berkelahi. Lixun. Lixun. Nonaki, Anda tidak apa-apa? Baik Kiki. Brengsek, kamu ternyata melapor polisi. Ini adalah masyarakat yang patuh hukum, memangnya apalagi yang harus aku lapor kalau bukan polisi. Jiang Mingyuan, tunggu giliranmu untuk mempertanggungjawabkan nyawa ayah angkatku. Sudah 1 bulan, kenapa dia belum sadar juga? Ini sepertinya luka dalam, perlu perawatan telaten dari nyonya supaya dia bisa pulih. Aku bahkan tidak pernah beranjak dari sisinya setiap hari. Ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu medis. Kalau bukan pakai medis, lalu pakai apa? Pakai cinta? Apa kamu pernah menonton drama pendek? Pemeran pria pingsan, lalu pemeran wanita memberinya rangsangan dengan cinta, dan kemudian si pria pun terbangun. Aku pamit dulu. Lixun, aku rasa apa yang dikatakan dokter ada benarnya. Memang saatnya kasih kamu sedikit rangsangan. Ya Tuhan, apakah ini balasan karena aku telah berkorban untukmu? Tangannya hangat banget. Kamu sudah sadar? Ini cuma reaksi spontan saja. Meskipun aku bohongi kamu, pura-pura sakit selama sebulan, kamu jangan pukul aku ya. Sekarang aku lemas banget. Lukanya masih sakitkah? Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi melindungiku dari bahaya. Kamu ngomong apa? Kamu itu istriku. Aku pasti harus melindungimu. Hei, jangan bergerak, jangan bergerak. Pencahayaannya lagi bagus. Aku mau melukis sketsa untukmu. Menantu perempuan. Aduh. Maaf. Kami berdua tidak lihat apa-apa. Cepat pergi, cepat. Ayo cepat pergi. Duh, anak muda memang luar biasa.